Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu bilangan pecahan serta operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Baik, menyatakan pecahan. Contohnya seperti ini anak-anak. Ada sebuah persegi panjang yang kita bagi menjadi 8 bagian. Kemudian ada daerah yang diarsir. Daerah yang arsir, ya, itu yang diberi warna hitam. Daerah arsir, di situ banyaknya ada 3. Kemudian daerah seluruhnya ada 8, ya. Ada 8. Nah, bagaimana untuk menyatakan pecahan daerah yang diarsir? Pecahan daerah yang diarsir adalah kita dapatkan yang diarsir tadi ada 3, daerah seluruhnya ada 8. Maka pecahannya 3/8. 3 namanya pembilang, ya, yang di atas disebut dengan pembilang. Kemudian untuk yang di bawah disebut dengan penyebut, ya. Ya, ini anak-anak, pembilang dan penyebut, ya. Jadi pecahan nanti ada istilah pembilang, ada istilah penyebut. Baik, kita lanjutkan macam-macam pecahan. Macam-macam pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa misalnya 3/4, 1/2, 5/7. Ini disebut dengan pecahan biasa karena bisa dinyatakan atau biasa dinyatakan dengan A/B. Ya, A/B dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Pecahan campuran, bagaimana pecahan campuran? Yaitu pecahan yang mengandung unsur bilangan bulat, ya. Di situ ada 5,5, 7 3/4, min negatif 3 1/4. P A/B, P itu sebagai bilangan bulatnya, A/B adalah sebagai pecahannya, ya. Jadi bulat ditempel dengan pecahan maka menjadi pecahan campuran, ya. Bulat ditempel dengan pecahan menjadi pecahan campuran. Bagaimana dengan desimal? Desimal misalnya 0,34, 2,56, 1,6. Ini namanya pecahan desimal, ya. Nah, apa arti dari 0,34? Arti 0,34 artinya 34/100 anak-anak. Ya, 34/100. Ini 0,34. Nah, bagaimana dengan 1,6? Ya, 1,6 itu artinya 16/10. Nah, ini artinya. Oke. Pecahan berikutnya adalah pecahan persen. Contohnya adalah 12%, 75%, 90%, dan seterusnya. Apa arti dari 12%? 12/100. Apa arti 75%? 75/100. Apa arti dari 90%? 90/100, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana mengurutkan bilangan pecahan anak-anak? Mari kita ikuti. 1/2, 4/5, 3/4, 2/5. Urutkan pecahan tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Ya, ini belum urut anak-anak. Bagaimana cara mengurutkannya? Cara mengurutkannya kita harus menyamakan penyebutnya. Penyebutnya harus kita samakan, ya. Setengah penyebutnya 2, 4/5 penyebutnya 5,
3/4 penyebutnya 4. 2/5 penyebutnya 5. Agar sama penyebutnya, maka kita harus mencari KPK dari 2, 5, 4, dan 5. KPK itu kelipatan persekutuan terkecilnya berapa? 2, 5, dan 4. Ya, 2, 4, dan 5. Ya, KPK-nya adalah ya 20. Nah, oleh karena itu nanti pecahan itu semuanya kita jadikan penyebutnya 20. 1/2 penyebutnya 20. 2 menjadi 20 dikalikan dengan 10, maka di atas juga begitu, pembilangnya 1 kali 10 sama dengan 10/20. Ini untuk setengah. Bagaimana dengan 4/5? Ya, kita jadikan penyebutnya juga 20. 5 menjadi 20 dikalikan dengan 4. Oleh karena itu pembilang juga kali 4. 4 kali 4, 16/20. Bagaimana dengan 3/4? 3/4. Ya, 3/4 jadikan penyebut 20 juga. Ya, 4 menjadi 20 kali 5, maka di atas atau pembilangnya juga kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15/20. Iya, oke. Bagaimana dengan 2/5? 2/5 juga kita jadikan penyebutnya 20, anak-anak. Ya, 25 kalikan 4. Menjadi 20, maka di pembilangnya juga dikalikan 4 menjadi 2 kali 4 sama dengan 8/20. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, sekarang tinggal melihat pembilangnya. Yang paling kecil pembilangnya adalah 8/20 pembilangnya, ya. Kemudian lanjutnya 10/20. Kemudian berikutnya adalah 15/20. Kemudian berikutnya adalah 16/20. Siapakah 8/20 itu? Ya, 8/20 adalah bacaan 2/5. Nah, 2/5. Siapakah pecahan yang senilai dengan 10/20? Adalah 1/2. Siapakah pecahan yang senilai dengan 15/20? Yaitu 3/4. Oh ya, maaf anak-anak, saya salah tulis itu. Ya, siapakah 16/20? Yaitu 4/5. Iya, 4/5. Kita ganti dulu yang 15/20. 3/4. Ya, oke. Itu urutannya. Jadi urutannya juga sudah cukup jelas, anak-anak. Mengurutkan pecahan dari jenis pecahan yang berbeda. Nah, sekarang kalau punya 3/4, 60%, 0,70. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini bagaimana anak-anak kalau kita ketemu pecahan dengan jenis yang berbeda? Nah, kita harus menjadikan satu jenis nama. Apakah jadikan pecahan semua, atau jadikan persen semua, atau jadikan desimal semua. Kalau lebih mudahnya kita pakai desimal, anak-anak. Kita pakai desimal. Mari kita bawa ke desimal. 3/4 kalau dijadikan desimal, kalian waktu di SD dulu ada pembagian 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 itu tidak bisa. Agar bisa maka tambah 0 di belakang 3, tapi kita harus membuat 0, sehingga menjadi 30 dibagi 4 hasilnya 7. 7 kali 4, 28. 30 dikurangi 28, 2. 2 dibagi 4 nggak bisa, tambahkan 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 3/4 sama dengan 0,75.
Bagaimana dengan 60%? 60% sama dengan 60/100. Ya, kalau kita buat desimalnya sama dengan 0,6. 0 ya, oke. 0,70 tentunya ya 0,70 ya. 0,70. Nah, sekarang kita sudah bisa mengurutkan yang paling kecil adalah 0,60, 0,70, dan 0,75. Ya, 0,75 berarti nanti kita dapatkan 0,60 berarti 60%. Kemudian berikutnya adalah tetap 0,70 ya, 0,70 dan bilangan 0,75 senilai dengan 3/4. Iya, oke, cukup jelas anak-anak. Iya, begitu cara mengurutkannya. Ya, lanjut. Kita bagaimana dengan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Mari kita lihat. 2, 3/4 kalau dijadikan pecahan biasa menjadi berapa? Nah, ini anak-anak, mari kita coba. Nah, anak-anak, di situ 2-nya adalah sebagai bilangan bulat, 3/4-nya adalah pecahan, maka 2, 3/4 nanti kita rubah menjadi pecahannya, pembilangnya menjadi bulatnya 2 dikalikan 4 sebagai penyebut, ditambahkan dengan 3 dibagi dengan 4 sebagai penyebutnya, 8 ditambah 3/4 sama dengan 11/4. Nah, ini berarti 2, 3/4 sama dengan 11/4. Bagaimana menyisipkan tanda kurang dari, lebih dari pecahan-pecahan berikut ini? 2/3 dan 4/5 tandanya akan kita berikan lebih atau kurang dari, lebih dari atau kurang dari. Caranya adalah kalian harus bisa menyamakan penyebut, samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 3 dan 5 ya. Samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya 3 dan 5. KPK 3 dan 5 adalah ya dari 3 dan 5 ya. KPK dari 3 dan 5 ini adalah 15. Ya, artinya 15 itu bisa dibagi 3 dan 15 juga bisa dibagi dengan 5. 2/3 kalau dijadikan penyebut 15, ini 3 menjadi 15 kali 5, maka di pembilangnya juga kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10/15. Bagaimana dengan 4/5? 4/5 kita jadikan penyebut 15. 5 menjadi 15 itu kali 3, maka di pembilang juga kalikan 3. 4 kali 3 sama dengan 12/15. Ya, sekarang sudah cukup jelas. Kita tinggal melihat dari pembilangnya ya. 2/3 dengan 4/5 tentunya lebih besar yang 12/15, maka tandanya kurang dari. Bagaimana menyisipkan bilangan pecahan di antara dua bilangan pecahan? Nah, ini anak-anak, ini juga kita akan temukan di soal-soal yang seperti ini. Bilangan yang terletak antara 2/3 dan 3/4 itu berapa? Nah, itu maksudnya ya. Jadi ada dua pecahan yaitu 2/3 dan 3/4 itu bisa di tengah-tengahnya ada pecahan yang lain. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita samakan penyebutnya. KPK penyebutnya kita samakan yaitu 3 dan 4. Kita cari KPK-nya adalah 12. Nah, nanti 2/3 kita jadikan penyebutnya adalah
12. 3 menjadi 12 kali 4. Ya, kalikan 4 berarti 2 kali 4 menjadi 8/12. Ini untuk 2/3. Bagaimana dengan yang 3/4? Kita jadikan penyebut 12 juga. Penyebutnya 12, 4 menjadi 12 kalikan 3, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, antara 8/12 dan 9/12 belum bisa kita sisipkan bilangan. Oleh karena itu, agar kita bisa menyisipkan bilangan, maka kita harus mengalikan dengan 2. Masing-masing kita kalikan dengan 2. Ya, anak-anak, di situ antara 8 dan 9 belum ada sisipan pecahan, belum bisa kita sisipkan pecahan. Oleh karena itu, kalikanlah dengan 2 seluruhnya, sehingga menjadi 8 kali 2 per 12 kali 2. Nah, terus nanti kita sisipkan, tentunya nanti akan ketemu sisipannya. 9 kali 2 dibagi dengan 12 kali 2 juga, sehingga akan diperoleh 16/24. Sementara 9 kali 2 itu adalah 18/24. Nah, sekarang antara 16 dan 18 kita sudah dapat bilangan, yaitu 17. Iya, oke. Maka bilangan yang bisa disisipkan antara 2/3 dan 3/4 adalah 17/24. Ya. Iya, itu jawabnya adalah 17/24. Oke, begitu caranya anak-anak, cukup mudah ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana operasi penjumlahan bilangan pecahan? Ya, operasinya tentukan 2/3 ditambah 4/5. Untuk penjumlahan, kita juga harus menyamakan penyebutnya. Di situ penyebutnya adalah 3 dan 5. Kita tentunya nanti harus mencari kelipatan antara kelipatan boleh, KPK juga boleh, ya. Kelipatan antara 3 dan 5 nanti akan diperoleh 15. Ya, samakan penyebut. Ya. Kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15. Kemudian kelipatan 5, 10, 15, 20, dan sebagainya. Nah, di situ ada yang sama. Yang pertama yaitu 15. Maka 15 itulah yang disebut dengan KPK. Ya, maka dengan cara singkatnya KPK 3 dan 5 adalah 15. Nah, sekarang kita rubah 2/3 ditambah 4/5. Kita jadikan penyebutnya yang sama, yaitu 15. Semuanya jadi penyebut 15. Baik yang di depan maupun yang di belakang, jadikan penyebut 15. 3 menjadi 15 kali 5, tentunya. Ya, yang di depan nanti. 2 kali 5. Yang belakang juga begitu. 5 menjadi 15 kali 3. Tentunya nanti pembilangnya juga 4 kali 3. Ya, oke. Ya, itu yang 3 kali 5. Oke. Nah, sehingga diperoleh hasil 2 kali 5 adalah 10. Ya, 10/15 ditambah dengan 12/15. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, maka kita boleh menjumlahkan pembilangnya. 10 tambah 12 sama dengan 22/15. Sekarang menjadi pecahan biasa, 22/15 jadikan pecahan campurannya. Maka 15 itu diperoleh dari 22 diperoleh dari 15 tambah 7. Maka 22 dirubah menjadi
15 tambah 7 per 15, sehingga diperoleh 15 bagi 15 1, sisanya adalah 7 per 15. Itulah pecahan campurannya, gitu ya. Itu cara membuat pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, oke. Nah, bagaimana untuk selanjutnya operasi pengurangan pecahan atau operasi pengurangan bilangan pecahan, misalnya 3/4 dikurangi 1/5, di situ ada penyebut yaitu 4 dan 5. Sekali lagi anak-anak, untuk operasi penjumlahan maupun pengurangan, kalian harus menyamakan penyebutnya, yaitu mencari KPK antara 4 dan 5. 4 dan 5 KPK-nya adalah 20 ya. Ya, KPK-nya adalah 20. Ya, kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20 dan sebagainya. Maka yang sama pertama adalah 20, itulah KPK-nya. 3/4 dikurangi 1/5, nanti penyebutnya saya jadikan 20 atau kita jadikan 20, dikurangi dengan penyebut lagi 20, 4 menjadi 20 kali 5, iya, maka di pembilangnya 3 kali 5, kemudian 5 menjadi 20 dikalikan dengan 4, maka pembilangnya 1 kali 4. Oke, lanjut. 3 kali 5, 15, dibagi dengan 20, dikurangi dengan 1 kali 4, 4, dibagi dengan 20, sama dengan, nah penyebutnya sudah sama, tinggal 15 dikurangi 4, sama dengan 11, hasilnya 11/20. Begitu anak-anak. Bagaimana dengan operasi campuran pecahan berikut ini? Misalnya 3/2/4 dikurangi 21/5 ditambah dengan 4, 2/3. Nah, anak-anak, di situ ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Inilah yang disebut dengan bilangan campuran tadi. 3/2/4 dikurangi dengan 21/5 ditambah dengan 4, 2/3. Nah, di sini bulatnya kumpulkan dulu. 3 dikurangi 2 ditambah 4, ini untuk bulatnya, ditambah pecahannya kita kumpulkan, 2/4 dikurangi 1/5 ditambah 2/3. Oke, ya. Nah, bilangan bulatnya tidak asing lagi, 3 kurangi 2, 1, tambah 4 hasilnya adalah 5, berarti bulatnya adalah 5, ditambah, nah di situ kita ketemu bilangan pecahan. Penyebutnya ada 4, ada 5, ada 3. Kita harus mencari KPK antara 4, 3, dan 5 atau 3, 4, 5. Penyebutnya kita jadikan KPK-nya adalah 60, maka semuanya kita jadikan penyebut 60. Ya, oke. Sehingga akan diperoleh penyebut 60 semuanya. Sekarang 4 menjadi 60 itu dikalikan dengan 15. Ya, kali 15. Maka nanti di pembilang yang pertama juga saya kalikan dengan 15. Maka 2 kali 15. 5 menjadi 60 itu dikalikan dengan 12. Maka nanti di pembilang juga saya kalikan dengan 12. 1 kali 12. 3 menjadi 60 itu dikalikan dengan 20. 20. Maka pembilang juga saya kalikan dengan 20. 2 kali 20. Oke. Sama dengan 5 ditambah, kita kalikan ya, 30/60 dikurangi 12
per 60 ditambah dengan 40 per 60. Iya, oke. Hasilnya sama dengan 5 ditambah dengan 30 dikurangi 12 adalah 18. 18 per 60 ditambah dengan 40 per 60. Iya, oke. Sama dengan 5 tambah dalam kurungnya 18 tambah 40 adalah 58 per 60. Oke, maka hasilnya sama dengan 58 per 60. Bisa disederhanakan pecahannya, masing-masing kita bagi dengan 2, maka hasilnya sama dengan 5. 58 bagi 2 adalah 29. Iya, 29. 60 bagi 2 adalah 30. Inilah nama lainnya. Baik, cukup mudah anak-anak. Iya, ini untuk pecahan campuran. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bisa kalian ambil. Dan saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang tepat, kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.